الحمد لله. الحمد لله أن تمثل الأفكار الخاطرة المرتفعة تحصل الأبصار الناظرة العالم بوجب قلب الزارة الخادرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده على يده البيضاء المتقاطرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami' As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini kita sama-sama berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah manusia akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di Jumat yang di bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zalika syahrul yuf'alun nas an bainar Rajab wa Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu bulan antara bulan Rajab dan Sya'ban. Wa huwa syahru turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban inilah padahal amal perbuatan manusia diangkat Allah Subhanahu wa taala ke semesta alam. Banyak keutamaan di bulan Sya'ban ini, di antaranya yang sering kita dengar adalah yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam diberikan ampunannya Allah, malam dibukanya pintunya rahmatnya Allah, ampunan magfirahnya kepada kita semua. Diriwayatkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam keluar dari rumahnya ke suatu tempat, yaitu ke baki atau ke kuburan untuk berziarah. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah, istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengikutinya. Perasaan seorang istri kadang cemburu melihat suaminya keluar malam. Dilihat dibuntuti suaminya kemana, dia melihat Rasulullah SAW pada suatu malam tersebut keluar ke baki berziarah. Setelah melihat suaminya berziarah, Sayyidah Aisyah langsung pulang bergegas ke rumahnya untuk langsung ke kamarnya, di kasurnya untuk tidur, seolah-olah supaya suaminya tidak curiga Rasulullah. Setelah Rasulullah pulang ke kamar, Rasulullah melaksanakan ibadah sholat sunnah dan ibadah yang lainnya. Setelah melaksanakan sholat dan ibadah yang begitu panjang, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, laqad nazala alayla laylah ayah wa tala qaulahu." Wahai Aisyah, pada malam ini telah turun dua ayat kepadaku, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu orang-orang yang berakal? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang berakal, orang-orang yang selalu mengingat, berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata, ya Allah,
tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Rasulullah kemudian setelah membacakan ayat Al-Quran tadi melanjutkan, ya Aisyah, wail liman qara'aha wa lam yatafakkar, wahai istriku Aisyah, celakalah orang yang membacanya namun tidak mau berfikir. Ya Aisyah, lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhuhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau engkau tahu keutamaan dari ayat ini, engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya Aisyah, amma tadrin ma hadhil lailah, wahai Aisyah, tahukah kamu malam ini malam apa? Sayyidah Aisyah menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Hadhihi lailah nisfi minasy sya'ban yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu al mustarhimin wa yad'al hikdi kama hum. Wahai Aisyah, tahukah kamu malam ini malam apa? Allah dan Rasulnya yang tahu, kata Sayyidah Aisyah. Rasulullah menjawab, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah mengampuni orang-orang yang memohon ampun dan merahmati orang-orang yang memohon rahmat, dan Allah membiarkan orang-orang yang menendam sebagaimana keadaan mereka. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam tahwilul kiblah, malam napak tilas perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Ka'bah Al-Mukarramah. Dan malam nisfu Sya'ban tadi merupakan malam dibukanya pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tradisi kita, salafun saleh kita, orang-orang tua kita biasa setiap malam nisfu Sya'ban ramai-ramai berkumpul di masjid, di musola, di majelis taklim ataupun di rumah bersama keluarganya. Mereka membaca surah Yasin yang merupakan qalbul Quran. Mereka membaca doa nisfu Sya'ban, bermunajat, memohon ampun agar dikabulkan semua doa-doanya, semua ampunan-ampunannya. Ini malam yang sangat mulia dan sangat besar sekali keutamaannya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa fi riwayatin ukhra anna Allah azza wa jalla yatajalla lailan nisfi min Sya'ban ala khalqihi. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertolak pada malam nisfu Sya'ban atas hamba-hambanya dan akan mengampuni mereka, kecuali yang tidak dikabulkan adalah illa tarikus shalah wa mani'uz zakah wa akilil walidayh wa syahidil zawar wa syaribul khamr wa hagid wa hasid. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni semua dan mengabulkan doa-doa hambanya, kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak menunaikan zakat, durhaka kepada orang tua, bersaksi palsu, peminum khamar, pendendam, atau orang-orang yang hasud dan dengki. Karena itu, menyambut malam nisfu Sya'ban, mari perbaiki diri kita, ibadah kita, taubat kita kepada Allah. Yang masih ada marah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, atau masih punya rasa sifat dendam, iri hati dan yang lainnya, cepat lepaskan permasalahan-permasalahan tadi. Mari di malam nisfu Sya'ban yang insya Allah tidak lama lagi jatuhnya di Masjid As-Sa'adah ini, kami biasa melaksanakan setiap malam 15 Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada hari Senin esok tanggal 2 Februari. Kita sama-sama sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib kita syiarkan masjid, baca qalbul Quran, surah Yasin, baca doa nisfu Sya'ban. Ada yang membawa air, silahkan. Waj'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'min. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kita minta sama Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa dan hajat kita. Dan perantara doa tadi, air yang tadi kita baca dapat menjadi syifa, penyembuh bagi segala macam penyakit dalam tubuh kita. Inilah tradisi yang salafun saleh kita biasa ajarkan, yang biasa kita hidupkan. Makanya aneh kalau masih ada orang yang sibuk di media sosial untuk mencaci maki, mencela sebagian kalangan saudara-saudaranya umat Islam yang melaksanakan malam nisfu Sya'ban. Kenapa dia tidak mengurus pelaku koruptor, pemimpin yang zolim, yang menebang hutan, raja-raja zolim yang membela Zionis, Israel dan Amerika, para antek-anteknya, mereka diam 1000 bahasa. Tapi orang-orang yang melaksanakan amal nisfu Sya'ban dibilang bid'ah atau yang lainnya, na'udzubillah. Mendingan mana? Kumpul di masjid berjamaah, baca surah Yasin, doa berjamaah, atau joget berjamaah. Kadang-kadang kita lucu,
amal yang baik dicela, dianggap tidak baik, tapi yang zolim di depan matanya dia diam. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban kita dapat memperoleh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir di dalam khutbah yang singkat ini, malam nisfu Sya'ban dan juga di bulan Sya'ban termasuk salah satu bulan yang mulia. Karena apa? Abuya bin Profesor Muhammad Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitab Maza fi Sya'ban mengatakan wa ma min syahr Sya'ban, di antara keistimewaan bulan Sya'ban, anna syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang istimewa karena turunnya ayat Al-Qur'an perintah salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Turunnya ayat ini pada bulan Sya'ban. Karena itu dianjurkan juga di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Mudah-mudahan dengan perantara kita salawat kepada Nabi Muhammad dibukakan pintu syafaatnya buat kita semua dan menjadi wasilah perantara agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini di bulan Sya'ban dapat kita amalkan dan menjadi perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Sya'ban. Mari ramaikan malam nisfu Sya'ban di masjid, di musola, di majelis, di rumah-rumah kita. Perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak sedekah. Ini termasuk bulan diberikannya amal yang sangat besar, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربة وإكراما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابه الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر أنه أمنها عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى بخير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق ولا صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق ولا زوز البنتين سيدنا عثمان ذي النورين ولا عمي الغالب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبتين شريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى تابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم خلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم ارحم الشهداء الصالحين في سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر المسيحيين الإسرائيليين والمنافقين. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم يا الله يا عزيزا يا كريم أكرم هذه الأمة، أعزز هذه الأمة بنصرك المنصر. اللهم انصرنا بنصرك. ربنا اغفر والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.